Headline Waktu Indonesia bagian gadget kali ini datang dari bocoran warna Samsung Galaxy S26 Ultra yang mirip iPhone 17 Pro, serta update terbaru seputar perilisan HP lipat iPhone Fold. Selanjutnya kabar tak kalah menarik datang dari HMD Global yang akan merilis ulang Nokia 800 TUF dan bocoran seputar spesifikasi kamera Poco F8 Ultra. Inilah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Program trade-in Samsung, tukar tambah smartphone lama Samsung ke Galaxy A07 terbaru. Samsung Indonesia resmi membuka program trade-in untuk Galaxy A07. Kamu bisa tukar tambah smartphone lama Samsung, misalnya Galaxy A05, dengan cukup membayar mulai dari Rp799.000 saja, tergantung kondisi smartphone yang ingin ditukar. Melalui program ini, konsumen bisa membeli Samsung Galaxy A07 terbaru dengan harga yang lebih murah. Untuk merasakan berbagai upgrade yang ditawarkan, mulai dari fitur unggulan seperti sertifikasi IP54, prosesor MediaTek Helio G99, serta layar 90Hz. Samsung Galaxy A07 juga sudah dibekali Knox Vault untuk keamanan data plus dukungan 6 tahun pembaruan keamanan dan 6 kali update OS. HP Samsung terbaru ini hadir dalam 3 warna, yaitu green, light violet, dan black. Proses tukar tambah bisa dilakukan langsung di Samsung Store dengan membawa perangkat lama dan bukti pembeliannya. Gimana? Tertarik? Bocoran kamera Poco F8 Ultra. Rumornya akan punya spesifikasi kamera yang identik dengan Xiaomi 17. Redmi K90 Pro kabarnya akan segera diluncurkan di Tiongkok dan seperti yang sudah-sudah, seri ini biasanya akan di-rebranding untuk perilisan globalnya. Rumornya smartphone ini akan hadir sebagai Poco F8 Ultra di pasar internasional. Bocoran terkait spesifikasi kameranya sudah mulai tersebar. Smartphone ini kabarnya akan mengusung kamera utama dengan sensor 1/1,3 inci dan kemungkinan identik dengan yang dipakai di Xiaomi 17. Mulai dari aperture f1.7, fokus 23mm sampai OIS. Sensor utamanya diduga adalah hasil kolaborasi dengan OmniVision yang akan memakai label Xiaomi Light Fusion. Kamera telefoto juga akan hadir dengan kemampuan zoom optik yang rumornya sampai 3 kali. Sementara kamera ultrawide kabarnya mengandalkan OmniVision OV50M 50MP. Jika semua rumor ini benar, maka ini akan menjadi peningkatan yang sangat signifikan untuk Poco. HP Huawei kuning cerah. Bocoran Huawei Mate 80 series tampilkan layout kamera baru dan warna cerah. Huawei Mate 80 series dikabarkan akan segera rilis di Tiongkok. Namun beberapa gambar yang diduga kuat sebagai smartphone ini sudah beredar di dunia maya, memperlihatkan desain layout kamera baru dan warna kuning menyala. Penampakan layout kamera di Huawei Mate 80 series terlihat berbeda dari ciri khas Huawei pada umumnya. Modul kamera bulatnya kini menampilkan 3 lensa dalam pola segitiga, di mana salah satunya diduga sebagai lensa telefoto periskop. 2 lensa lainnya kemungkinan adalah kamera utama dan ultrawide. Lalu di sekeliling modul kamera terdapat cincin baja yang memberi kesan premium dan 2 LED flash yang satu diantaranya mungkin berfungsi sebagai sensor cahaya atau warna. Bocoran ini juga mengungkap varian warna kuning cerah dan casing resmi seri ini. Mate 80 series disebut memiliki 4 model yang terdiri dari Huawei Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Plus, dan versi flagship Mate 80 RS dengan bingkai titanium serta layar OLED 2 lapis. Hingga berita ini dirilis, belum ada update lain terkait HP Huawei terbaru ini. Namun beberapa sumber menyebutkan hadirnya fast charging 100 watt dan teknologi pendingin internal baru. Oppo A6 Pro resmi Indonesia. Usung desain tangguh, baterainya 7000 mAh dan harga mulai 3 jutaan. Oppo resmi meluncurkan Oppo A6 Pro di Indonesia untuk menjawab kebutuhan smartphone di segmen kelas menengah yang diklaim memiliki kualitas terbaik di kelasnya. Ditenagai teknologi Trinity Engine dan Luminous Rendering Engine pada ColorOS 15, Oppo A6 Pro menjanjikan performa anti-lag hingga 5 tahun pemakaian. Smartphone ini dibekali baterai jumbo 7000 mAh dengan teknologi 80 watt Super VOOC yang diklaim bisa terisi penuh dalam
dalam 60 menit dan juga bisa dijadikan sebagai power bank untuk perangkat lain. Oppo A6 Pro mengusung layar AMOLED Ultra Bright 120Hz dengan tingkat kecerahan hingga 1400 nits. Sementara untuk ketahanan, smartphone ini sudah bersertifikasi IP69 dan lolos uji standar militer. Bodi HP Oppo terbaru ini dibalut rangka unibody berbahan aluminium alloy dan kaca AGC Crystal Shield dengan ketebalan 8 mm. Oppo A6 Pro sudah tersedia di Indonesia dengan harga Rp3.699.000 untuk varian 8 per 128 GB dan Rp3.999.000 untuk varian 8 per 256 GB. Sedangkan harga Oppo A6 Pro 5G dibanderol di harga Rp4.699.000. Fitur baru YouCam Perfect bisa edit foto instan yang hasilnya terlihat natural dan realistis. Perfect Corp resmi meluncurkan fitur terbaru bernama AI Editing Agent di aplikasi YouCam Perfect. Teknologi berbasis percakapan ini memungkinkan pengguna mengedit foto hanya dengan mengetik instruksi sederhana, seperti cerahkan wajahku atau ganti langit jadi pink. Berbeda dari aplikasi AI lain, fitur ini tetap mempertahankan bentuk wajah asli agar hasilnya natural dan tidak berlebihan. Didukung oleh Vision Language AI dan model Gemini 2.5 Flash Image, hasil edit terlihat detail dan realistis. Ada juga fitur multi-image upload untuk menggabungkan beberapa elemen dari foto berbeda. Data YouGov menunjukkan bahwa 58% orang Indonesia nyaman dengan konten AI, dan fitur ini menjawab kebutuhan tersebut. Perfect Corp menjanjikan bahwa teknologi ini bisa membuat penggunanya jadi kreatif tanpa perlu skill teknis. AI Editing Agent sudah bisa dicoba di versi terbaru YouCam Perfect untuk iOS. 3 produk DJI terbaru. Era Jaya luncurkan DJI Mini 5 Pro, DJI Osmo Nano, dan DJI Mic 3 di Indonesia. Era Jaya Active Lifestyle resmi meluncurkan 3 produk DJI terbaru yang terdiri dari DJI Osmo Nano, DJI Mini 5 Pro, dan DJI Mic 3. Ketiganya hadir sebagai bagian dari ekosistem kreator konten profesional. Dengan peluncuran ini, Era Jaya sekaligus ingin menegaskan komitmen mereka dalam menghadirkan solusi inovatif untuk segmen pasar visual dan audio. DJI Osmo Nano hadir sebagai kamera wearable ultra ringan seberat 52 gram dengan sensor 1/1,3 inci dan kemampuan rekam 4K 60 fps serta dilengkapi dengan Rocksteady 3.0, Horizon Lock, dan dock multifungsi untuk charging dan transfer data. Sementara untuk segmen yang lebih premium, DJI Mini 5 Pro membawa sensor 1 inci pertama di drone mini dengan bobot kurang dari 250 gram. Keunggulannya mencakup rekaman video 4K 120 fps, Active Track 360, dan penginderaan rintangan lidar. Sebagai perangkat pendukung, DJI Mic 3 hadir menjadi solusi audio profesional dengan dukungan perekaman 32-bit float, 4 transmitter, dan peredam noise 2 tingkat. DJI Mini 5 Pro dibanderol dengan harga mulai dari 12 jutaan, DJI Osmo Nano mulai dari 4 jutaan, dan DJI Mic 3 mulai dari 3 jutaan. Seluruh produk sudah tersedia di jaringan DJI Experience Store, Urban Republic, Eraphone, Eraspace.com, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan TikTok Shop. Lenovo Legion All-Rounder. Lenovo luncurkan laptop Legion Pro 5i dan Legion 5i untuk generasi hybrid. Lenovo resmi menghadirkan 2 lini laptop terbaru di Indonesia untuk seri Legion Pro 5i dan Legion 5i yang dirancang khusus untuk mendukung gaya hidup hybrid para profesional, pelajar, dan gamer. Legion Pro 5i hadir dengan prosesor Intel Core Ultra Edge X Series hingga 24 core, RAM DDR5 32GB, serta layar OLED PureSight WQXGA 240Hz. Laptop ini ditujukan untuk
untuk kreator hingga gamer kompetitif yang butuh tenaga besar. Sistem pendinginnya menggunakan Legion Cold Front Hyper Chamber dan desain keyboard Legion True Strike RGB 24 zone, menambah estetika sekaligus memberi kenyamanan penggunaan. Sementara itu, Legion 5i mengusung layar OLED 15,3 inci dengan refresh rate 165 Hz dan ditenagai Intel Core Ultra 725HX dan GPU hingga Nvidia GeForce RTX 5070. Sementara sistem pendinginnya dilengkapi pipa tembaga 3D dan mode FN+Q yang fleksibel. Laptop ini ideal untuk mahasiswa STEM dan profesional muda berkat performa flagship yang kini lebih terjangkau. Kedua Lenovo terbaru ini sudah tersedia di Indonesia, masing-masing hadir dengan harga mulai dari Rp31.999.000 untuk Legion Pro 5i dan mulai dari Rp24.999.000 untuk Legion 5i. Nokia 800 TUF rilis ulang. Generasi kedua dibekali dengan USB-C dan KaiOS baru, desain masih sama. HMD Global dikabarkan siap merilis ulang Nokia 800 TUF, HP tangguh yang pertama kali meluncur pada 2019. Versi terbaru yang merupakan generasi kedua ini akan mendapatkan peningkatan minor namun signifikan. Sumber bocoran informasi ini menyebutkan bahwa desainnya tidak akan banyak mengalami perubahan, baik secara ukuran, bentuk, hingga tampilan fisiknya. Namun, port micro USB yang ada di versi lama akan diganti dengan USB-C. Peningkatan lain juga akan diberikan pada sistem operasinya yang akan menggunakan KaiOS 3.1. OS ini disebut memiliki kompatibilitas lebih luas dan performa yang lebih lancar. Fitur-fitur ketangguhan yang menjadi ciri khas Nokia 800 TUF seperti sertifikasi IP68 dan standar militer MLL STD 810 yang akan tetap dipertahankan. Karena target pengguna HP ini adalah para pekerja lapangan atau pengguna yang sering beraktivitas di luar ruangan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi terkait harga dan jadwal rilisnya. Galaxy S26 Ultra warna orange. Samsung Galaxy S26 Ultra punya warna mirip Cosmic Orange iPhone 17 Pro. Bocoran terbaru mengungkap Samsung Galaxy S26 Ultra akan hadir dalam 3 warna, di mana salah satunya adalah oranye terang yang disebut-sebut mirip dengan Cosmic Orange milik iPhone 17 Pro dan 17 Pro Max. Meski belum resmi diumumkan, HP ini diperkirakan rilis di Januari 2026. Bocoran gambar render yang beredar memperkuat dugaan bahwa Samsung tengah mengeksplorasi pilihan warna baru untuk menarik minat pasar. Meski hingga kini belum ada konfirmasi apakah warna oranye ini akan benar-benar diproduksi. Meski begitu, ada beberapa pihak yang meragukan gambar tersebut dan menyebutnya sebagai hasil editan AI. Salah satunya adalah OnLeaks yang memiliki rekam jejak sebagai scooper terpercaya. Sampai sejauh mana kebenaran rumor ini? Kita tunggu saja informasi resminya dari Samsung. iPhone lipat jadi rilis 2026. Gunakan frame titanium dan aluminium. iPhone Fold jadi nama resminya. Menyusul berbagai rumor yang beredar dalam beberapa waktu ke belakang, Apple kabarnya akan meluncurkan iPhone lipat pertamanya tahun depan, yang untuk sementara ini disebut sebagai iPhone Fold. Bocoran terbaru yang datang dari analis industri Jeff Wu mengungkap bahwa perangkat ini akan menggunakan kombinasi material titanium dan aluminium pada bagian rangkanya. Penggunaan kedua material ini dipercaya sebagai upaya Apple dalam mencapai keseimbangan antara kekuatan, bobot, dan biaya produksi dari iPhone Fold. Rumor terbaru ini sedikit berbeda dengan bocoran dari Ming-Chi Kuo yang menyebut bahwa frame iPhone Fold akan sepenuhnya berbahan titanium, sedangkan bagian engselnya mengandalkan campuran titanium dan aluminium. Asumsi sementara adalah kemungkinan kedua informasi tersebut benar dan keduanya adalah prototipe iPhone Fold berbeda yang sedang dalam tahap pengembangan, atau Apple melakukan perubahan proses produksi. iPhone Fold diperkirakan memiliki layar cover 5,5 inci dan layar utama lipat 7,8 inci. Berbeda dari iPhone lainnya, perangkat ini kemungkinan tidak punya Face ID dan mengandalkan Touch ID. Sistem operasi iOS 27 yang akan dirilis tahun depan juga disebut bakal menghadirkan fitur-fitur khusus untuk mendukung bentuk layar lipat iPhone pertama ini.
Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal Lydia taruh di kolom deskripsi di bawah. Poco M7 resmi Indonesia. Membawa baterai besar, Poco M7 menawarkan harga yang terjangkau. Poco Indonesia resmi meluncurkan Poco M7. HP ini dibekali dengan baterai jumbo 7000 mAh dan ekspansi RAM hingga 16 GB, serta ditujukan untuk pengguna aktif terutama gamer dan content creator yang membutuhkan daya tahan lama dan performa stabil. Didukung Snapdragon 685 dan turbocharging 33 watt, Poco M7 diklaim sanggup bertahan hingga 108 jam pemutaran musik atau 9 jam main game non-stop. Layarnya besar 6,9 inci dengan resolusi FHD+ dan refresh rate 144Hz, menawarkan pengalaman visual imersif untuk multitasking dan hiburan. Kamera AI 50MP-nya memiliki desain khas ala gamer dengan warna black, blue, dan silver. Poco M7 dengan RAM 8/256GB sudah bisa dibeli secara online mulai 10 Oktober 2025 dengan harga promo Rp2.199.000 dari harga normal Rp2.249.000.